sebelumnya, Allah akan mencatatkan bahwa ini mendapatkan pahala sebagaimana tahun lalu, karena udah dilihat oleh Allah bahwa tahun-tahun yang ketika dia mampu, dia telah melaksanakannya dengan baik. Atau ada juga dari sisi niat, kita udah niat bahwa Ramadan tahun ini saya akan melakukan yang lebih baik dari tahun lalu. Ternyata ada cobaan yang seperti virus ini sehingga kita nggak bisa. Maka niat itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dirahmati oleh Allah, pengalaman ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran di masa-masa yang akan datang. Jika sudah hampir datang Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, itu sudah tata niat hati yang ada di dalam hati kita. Ngapain di bulan Ramadan? Kita bisa niatkan hal-hal tersebut di bulan jauh dari Ramadan. Bahkan para ulama, mereka menyiapkan sekitar 6 bulan mereka siapkan untuk bisa mendapatkan Ramadan yang lebih baik. Dan insya Allah saya yakin bahwa kita semua tetap ditulis sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Dan saya juga berharap bahwa kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana sudah beberapa kali saya sampaikan di kajian yang saya sampaikan bahwa di antara yang paling minim yang harus dilakukan orang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah harus dia menjalankan sholat isya dan subuh berjamaah. Itu adalah syarat yang paling rendah. Bagaimana Rasul bersabda, "Man sholal isya fi jama'atin fa ka'annama shallal lail, man sholal isya wa man sholal subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu." Rawahu Muslim. Barang siapa sholat isya yang berjamaah, maka dia seakan telah beribadah kepada Allah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh di malam yang sama, di malam yang sama dia sholat subuhnya berjamaah, maka dihitung dia seakan telah sholat sunnah sepanjang malam. Nah, syarat Lailatul Qadar, kita harus ibadah paling tidak sepanjang malam tersebut. Maka ini adalah salah satu solusi dari Rasul. Jadi minimal yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, jangan sampai ditinggal untuk isya dan subuh berjamaah. Semoga bisa dilakukan dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang terbaik. Dan Ramadan ini bisa membuat kita semakin baik di 11 bulan yang akan datang, hingga kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Barakallahu fikum, nanti kita lanjutkan ke beberapa asatidz yang lain. Dari sini saya sampaikan ini aja, nanti insya Allah semoga bisa waktunya berkah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan seserius-seriusnya takwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas, loyalitas sebagai seorang muslim yang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik hari ini kita senantiasa diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Sungguh sangat beruntung bagi setiap manusia yang masih diberikan kesempatan untuk sampai ke bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita diperkenankan untuk sampai ke 10 hari terakhir di mana lipatan amal soleh yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Ada manusia yang hidup di bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan. Ada manusia yang justru mengharapkan dengan sangat penuh cinta ingin sampai ke bulan Ramadan, tapi kemudian ia meninggal sebelum sampai kepada bulan yang mulia. Di antara kondisi-kondisi itu tergantung bagaimana kemudian hati kita dalam mencintai sesuatu. You become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Kita akan merasa amat sangat rindu dan senantiasa melakukan pengorbanan dan perjuangan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang ada pada sebelum-sebelumnya. Di mana pada saat ini para orang-orang muslim begitu merindukan situasi yang berbeda seperti bagaimana biasanya ia lakukan. Hari ini mereka dipaksa untuk
menjauhi masjid, di mana itu merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita penuhi dan senantiasa kita beritikaf di dalam. Yang biasanya sholat berjamaah, hari ini kemudian kita dipaksa untuk sholat di rumah saja. Yang biasanya berjamaah di masjid. Mungkin seandainya boleh bertafakur, mentadaburi ayat Allah, bermuhasabah, bisa saja fisik kita senantiasa berjamaah ketika kita di masjid, tapi nyatanya hati kita berjauhan. Bisa saja senantiasa kita berdekatan secara fisik, tapi secara hati saling membenci satu dengan yang lainnya. Jika benar mencintai Allah dan Rasul-Nya, kecintaan yang paling terbaik adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kak, di bulan Ramadan saat ini, pertaruhan kecintaan kita kepada dunia dan pertaruhan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dibuktikan terhadap loyalitas dan totalitas kita dalam beribadah. Corona hadir tanpa kemudian kita harus perlu membahas konspirasi di balik di dalamnya. Karena yang tidak akan pernah berujung. Kemudian satu solusi yang terbaik hanya akan menimbulkan hal-hal yang bisa jadi tidak manfaat. Tapi ketika kita muhasabah, ternyata corona ini hadir kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu pasti ada yang kemudian yang terbaik. Jika sesuatu yang dicinta memberikan sesuatu peristiwa atau kejadian, pasti itu yang terbaik. Sehingga kejadian ini, corona ini di bulan Ramadan ini ada kisah yang terbaik. Bagaimana kemudian kita untuk senantiasa mendekat kepada keluarga. Semua dipaksa untuk di rumah, yang kerja, yang biasa mengurus dunia, yang orientasinya harta, yang orientasinya cuan. Padahal negara ini hidup di atas prinsip ketuhanan yang Maha Esa, bukan kecuanan yang Maha Esa. Maka hari ini kita dipaksa untuk kemudian mendekat kepada keluarga, memperbaiki apa yang ada dalam keluarga. Siapapun dia, mau asatidz ataupun siapapun dipaksa untuk kemudian memperbaiki apa yang ada di rumah untuk mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teringatlah sedikit tentang bagaimana sibuknya kita. Kalau saya pribadi gitu, luar biasa dulu sibuk banget kalau Ramadan itu rasa-rasanya nggak pernah di rumah, jarang pulang ke rumah. Tapi hari ini banyak banget waktu di rumah. Sehingga akhirnya baru kerasa, oh ternyata saya sama istri, sama tua, sama anak, sama ibu bisa merasakan kenikmatan, kehangatan rumah tangga yang luar biasa. Ini hikmah yang kemudian harus kita gali dan terus kita kemudian perjuangin. Ramadan selalu ada, tapi kita ini belum tentu ada untuk kemudian bulan Ramadan. Ini tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Ini bisa jadi bulan yang biasa aja, sehingga kemudian kita tidak beraktivitas luar biasa. Yang anehnya kadang Allah Subhanahu wa taala hanya dianggap ada ketika di bulan Ramadan saja. Tapi lepas dari bulan itu kemudian hilang Allahnya. Seolah-olah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menghilang ketika setelah bulan Ramadan. Padahal semangatnya harus senantiasa lebih setiap hari. Ini yang kemudian saya berusaha untuk kemudian menanggapi dari peristiwa kejadian hari ini tanpa mengurangi kehormatan saya yang luar biasa terhadap guru-guru saya tercinta, Habib Anis, dan juga disampaikan karena memang pengen juga silaturahmi sama Habib Anis, pengen silaturahmi sama Habib Ali, luar biasa. Udah lama nggak berjumpa. Saya khawatir dilupakan di dunia dan dilupakan di akhirat. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini terus ingat sama saya. Sekalian saya mau minta alamat ke Habib Anis dan Habib Ali buat mengirimkan karya sederhana buku saya yang ketiga, alhamdulillah, untuk dikirimkan ke rumah Habib Anis dan juga Habib Ali. Buku Habib Anis yang tentang puasa, alhamdulillah senantiasa mengisi hari-hari awal di bulan Ramadan, sehingga akhirnya bisa disampaikan kembali ke beberapa jamaah juga. Alhamdulillah, nanti royaltinya mungkin saya akan transferkan juga ke Habib Anis. Insya Allah. Bukunya Habib Ali saya belum punya satupun, saya tunggu, luar biasa, pengen banget baca buku karya beliau. Insya Allah teman-teman itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita dengarkan ilmu lagi dari Habib Ali Al-Kals. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kang Boni, wabarakatuh. jazakallah khair Kang Boni ya. Sama-sama Habib, Masya Allah. Bikin tambah kangen aja sama Kang Boni. Iya, Masya Allah. Kenapa, Habib? Rindu Ya tak berbatas jarak. kasetnya dadakan. Oh, tahu bulat kali, Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. So, Kang Surya. Alhamdulillah, Bapak. Terima kasih untuk pemaparannya. Baik, mungkin selanjutnya karena waktu juga kita lanjut ke Abuya Habib Ali Alkaf. Silahkan, waktunya dipersilahkan. Assalamualaikum Abuya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, barusan kita mendengar hal yang banyak, walaupun singkat tapi padat, luar biasa. Kita mendapatkan ilmu semua dari guru mulia kita Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab dan Ustadz Handi Boni. Kedua-duanya menyampaikan kepada kita akan pentingnya Ramadan, dan kedua-duanya menyampaikan kepada kita satu hal yang saya tangkap, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kecintaannya kepada kita, kerinduannya kepada kita, sehingga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk masih bisa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang fadilahnya begitu besar, sebagaimana yang uraikan oleh Habibana Muhammad bin Anis tadi, bahwa khususnya malam 10 terakhir ini, dan sekarang dimulai dari malam 21, malam yang mulia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ada kemungkinan 2000, 3000, 10.000, 100.000, bahkan jutaan bulan. Artinya kalau sebagian orang mengatakan ini malam 1000 bulan, salah, karena Allah mengatakan khairun artinya lebih baik, dan tidak ada batasnya. Lebih baiknya itu bisa jutaan bulan. Jadi malam ini adalah malam yang mulia, dan Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Anis tadi, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah kalau datang 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. 3 hal yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kainnya. Artinya apa? Sebagian ulama mengatakan Rasulullah lebih semangat lagi dalam beribadah. Sebagian lagi mengatakan bahwa Rasulullah meninggalkan istri-istrinya. Artinya apa? Sudah nggak ngurusin istrinya lagi. Tapi sebagian lagi menolak, karena Rasulullah di situ juga dikatakan, riwayat Siti Aisyah mengatakan ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, artinya bersama keluarganya. Ahya lailahu, Rasulullah menghidupkan malam-malamnya bersama keluarganya, dan artinya juga kemungkinan juga bukan di masjid, di rumah beliau. Selain beliau i'tikaf di masjid, Rasulullah SAW menghabiskan waktunya juga untuk beribadah bersama keluarganya di rumah beliau. Rasulullah SAW ahya lailahu, lafadznya Sayyidatuna Aisyah bukan shalla lailahu, bukan salat saja, akan tapi ahya, artinya apa? Menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, dengan salat, dengan dengan salat, dengan melakukan kebaikan-kebaikan seperti bersedekah bisa di malam hari, artinya sedekah yang tidak diketahui oleh orang, sedekah di saat semua orang tertidur, sedekah di saat semua manusia tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala paling senang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah yang diam-diam itu bisa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita takut kepada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memperbanyak sedekah. Mungkin itu saja, karena waktunya mungkin sudah habis juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keberkahan, dan insya Allah besok hari insya Allah Muslim Community akan memberikan hadiah-hadiah terindah buat ikhwan dan akhwat dengan kajian-kajian para ulama, para habaib, dan insya Allah malam ini adalah pembuka dari kami sendiri bertiga, ya, trio kwek-kwek. Ustadz Handi, Habib Muhammad bin Anis, dan saya sendiri. Yang terpenting apa? Yang sedikit itu sampai kepada kita, dan insya Allah menjadi hal yang baik. Tapi tadi apa kata Ustadz Handi Boni tentang hikmah dari Ramadan ini, harus kita ambil sekali, karena mungkin saja kita ini sudah banyak lupa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan. Dan banyak hikmahnya, diantaranya para ulama-ulama yang nggak kenal sama internet pun sekarang kenal, ya. Ulama-ulama pedalaman pun sekalipun, mereka-mereka yang benar-benar alim sekarang luar biasa, sekarang semuanya sudah live dan semisalnya. Itu artinya apa? Ada hikmah yang baik, yang positif
dari kejadian-kejadian seperti ini. Mudah-mudahan manfaat. Saya kembalikan kepada Kang Surya. Dan mudah-mudahan Ustaz Handi Boni dikirimkan tadi kitab barunya. Biar kita bisa baca. Mohon Anis juga alhamdulillah kitab puasanya luar biasa. Saya kira syamil kamil sudah cukup, di dalamnya ada fadail, ada keutamaan, ada hukum, segala sesuatu ada dan senantiasa bersama saya. Jadi manfaat banget itu kitab tentang Ramadannya Habib Muhammad bin Anis dengan bahasa yang bisa difahami, yang mudah. Habib Ali Al-Kafi ini bohongnya itu aja nyenengin hati ya, Kang Boni ya. Masya Allah. Kitabnya ada di sama Habib, nggak kemana-mana. Masya Allah. Ini Kang Kang Surya nanti di-upgrade aja yang ini ke premium, kalau bisa akun yang muslim.com-nya insya Allah nanti Ana lama ya juga supaya bisa di-upgrade ke premium. Jadi Habib Ali sama Habib Anis bisa 60 menit, Ana 10 menit. Insya Allah bisa manfaat. Capek lah Ustaz. Capek lah. Gitu. Ya nanti bisa. Oke, ini tadi udah ada peringatan mau mati nih tadi ya. Itu peringatan mau mati atau apa? Bukan. Memang orang kan harus diingatkan untuk kematian ini akan datang kapan aja, Kang Boni. Insya Allah. Tapi ada peringatan itu barusan, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak ngaget kita. Lebih baik kita tutup secara baik-baik daripada ada tiba-tiba hilang. Iya. Oke, Kang Surya, saya rasa udah cukup ini. Monggo ditutup aja Kang Surya. Tapi jangan diam Kang Surya, pakai suara. Nah, Kang Surya pakai suara, di-mute dulu, di-unmute dulu. Ini belum di-unmute Kang Surya. Kang Surya. Siap. Ya. Oke, Kang Surya ditutup aja ya, doa dari Habib Ali, Siap. Habib Anis. yang paling tua, yang paling ganteng, brewoknya paling panjang. Wah, oke, Bang Habib Ali. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayo Kang, langsung Kang. Ya, Itu Kang. Soalnya tadi udah ada syukron semuanya. Halo. sama-sama. Terima kasih. Ya, mungkin izin langsung aja ditutup ya. Menyapa teman-teman, ya Kang Surya ya, izin nyapa teman-teman yang udah hadir ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih juga kepada semua jemaah yang sudah bergabung di Zoom Kamos ya, kajian Muslim ini yang pertama. Assalamualaikum ke teman-teman semua yang udah hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khair waktunya. Kang Boni, Ustadz Boni, Habib Ali, jazakallah khair semua yang udah hadir. Semoga kita bisa lanjut di kajian muslim.com berikutnya. Mohon maaf, punten, adayana, kalau ada kesalahan. Ya, semoga nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya dengan lebih baik, insya Allah. Sok Kang Surya. Bali mau masuk tadi nih, suara enam enggak? Masuk Kang Surya. Dari Masuk, tadi Siap. Terima kasih Kang Surya. Semua jemaah ya yang sudah. Halo. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudah bergabung di Zoom Kamos untuk pertama kali kajiannya. Terima kasih kepada Habib Anis, kepada Habib dan juga yang paling ganteng nih, Papa. Hati-hati nanti Habib Anis katanya mau ditekel pas nih kalau ke Bandung. Mungkin silakan Abuya, doanya ditunggu. Assalamualaikum. Habib Ali yang mau doa, amin. Amin, doanya. Doa penutup mungkin Abuya. Abuya, iya harus Abuya. Amin. Ya. Assalamualaikum Buya. Ya Buya, assalamualaikum. Habibana. Assalamualaikum. Oh kayaknya ini beliau udah di foto dikasih ditutup sama beliau ini. Habib aja Habib. Oke. Doanya Bib, doa penutup Bib. Sama-sama ya. Siap. Amin. Diberi kesehatan, kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amah wa yukafi mazid. Allahumma shalli wa sallim
على سيدنا آمين. محمد في الأولين والآخرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وخشوعنا آمين. وركوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. ونوينا مثل ما وأسلفنا صالح من سندنا على بألم يا الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا وأعمالهم يشورنا بسم ربهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga diberi panjang umur, sehat, selamat Kang Boni dan semua teman-teman di muslim.com. Gak hanya ketemu malam ini, insya Allah di malam-malam berikutnya bisa Amin. ketemu lagi. Jazakallah khair Kang Boni jauh-jauh dari Madinah ini. Masya Allah. Rindu, Bib. Gitu dulu. Rindu. Iya. Rindu banget emang. Iya, Bib. Rindu banget. Masya Allah, luar biasa. Semoga bisa kesana lagi nih semua yang hadir, semoga bisa segera berangkat umroh bareng-bareng insya Allah. Amin. Jazakallah khair ya Kang Boni ya, Beb Ali, Sama-sama. Kang Surya, teman-teman Siap. di muslim.com, Kang Renvil juga. Insya Allah Allah yang balas. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakallah khair Rana. Jazakallah khair habibi. Kang Boni. Dadah, Habib Ani. Dadah Kang Boni. Salam ke keluarga ya. Habib Ali alamatnya. Siapa, Habib Ani? Siap. Jazakallah khair semuanya.